Belum sadar. Ya masih ngeluh. Nah, ujian dalam hadis ini kata Nabi fi malihi, ujian harta. Bu, Ibu, orang kebanyakan menganggap ujian harta itu kekurangan. Padahal kelebihan juga adalah ujian. Miskin ya ujian, kaya juga ujian. Apa ujian miskin? Dia harus sabar dengan keterbatasan harta yang dia miliki. Apa ujian kaya? Ya, orang kalau duitnya banyak, bikin dosa apa juga bisa. Ya enggak? Ya enggak? Main judi bisa. Main cewek bisa. Mabuk bisa. Itu kan pakai duit semua tuh. Dosa pakai duit. Dosa pakai duit. Perempuan mana yang gak tengge melihat laki yang kaya? Maka ada istilah pelakor. Bu, pelakor. Ada gak? Mencuri laki orang. Jangan dipikir kekurangan harta doang ujian, kekayaan ujian. Apakah dengan kekayaan itu kita lulus diuji? Justru banyak orang lulus diuji saat miskin, tapi tidak lulus diuji saat kaya. Ujian kekayaan apa? Sombong apa kagak? Mentang-mentang kaya di WA atau balas-balas. Ada nggak? Sombong amat, jalan pakai kagak nyentuh bumi. Kuntilanak aja. Sombong amat disapa pakai kagak nyaut, mentang-mentang menjadi orang kaya, sama yang rumahnya kagak nongol, kagak ada. Ada kayak begitu, ada nggak? Akhirnya keluar dari omongan orang-orang, dia mau orang kaya pelit. Jangan kata bagi, jangan kata bagi, ke rumahnya aja kopi acan-acan nggak ada. Bapak saya ajak ke rumah orang kaya, bahkan yang ada di pikiran makan enak, pulang nenteng, ya kan? Begitu sampai rumah orang kaya jangan kata makan kopi, cuma air putih doang. Kira-kira pulang bapak guru tuh kan? Orang kaya pelit sih tak, orang kaya pelit dia kan. Yang salah orang kaya apa kita? Hah? Ke kita nggak pengaruh. Belum tahu dia pelit apa baris, itu nggak pengaruh. Pengaruh sama yang bares, mendingan dikit. Ya, harusnya kok agak bares. Ya bares. Dermawan. Ya pengaruh sama orang yang nggak tahu dia pelit apa kagak. Nah, diuji dalam kekayaan kita, diuji. Sombong tak kita punya harta? Dermawan gak kita punya harta? Kita pakai gak harta kita di jalan Allah? Atau justru malah banyakkan harta kita pakai buat maksiat, buat berbikin dosa sama Allah? Kan ujian itu. Bukankah Allah sudah menceritakan kepada kita kisah orang kaya yang mati dalam keadaan hina? Kisah pejabat yang mati dalam keadaan hina? Firaun. Mau jadi orang kaya tapi mati hina? Korun. Saking kayanya tuh korun. Sampai sekarang orang kalau mau duit dia bilangnya harta. Karun juga mana tahu. Saking kayanya tuh korun. Saking kaya. Inna mafatihatu latanu, kata ahli tafsir, korun itu kunci berangkasnya itu harus digotong sama 60 kuda kecil. Kuda ada yang gede, ada yang kecil. Kuda kecil tuh di zaman dulu buat bawa barang rongsokan atau buat bawa barang yang berat dibawa sama orang. Maka
salah satu alat bawanya, kalau sekarang kan gerobak misalnya kan, atau itu harus kudanya 60, itu buat bawa kuncinya. Kuncinya dong Pak. Coba kayak apa tuh itu? Tapi kayaknya mulia apa hina? Buat apa jadi orang kaya kalau kayaknya menghinakan diri? Kaya tapi ngatain rakyat tolol. Akhirnya rumahnya digeruduk. Hei, kaya, mobilnya sport, tapi hina. Seketika Allah bisa menghinakan orang yang kaya. Buat apa jadi orang kaya tapi hina? Jadi mendingan jadi orang miskin atau orang kaya? Gitu. Orang kaya itu masuk surga Kaya. nggak ada duluan kan? Gitu ya. Nggak ada. Ya, nih saya miskin, soleh, mudah-mudahan. Umpama saya miskin, soleh, pajang, kaya, soleh, tetap saya duluan masuk surga. Orang miskin yang soleh dibandingin dengan orang kaya yang soleh, yang masuk surga duluan miskin 500 tahun sebelum orang kaya. Ini jadi orang kaya orang miskin. Hah? Ini kaya tapi masuk surga? Nggak ada. Saya lagi ceritain. Kaya masuk surga duluan nggak ada. Kalau dibanding orang miskin yang soleh juga gitu. Jangan dia dihisap dulu, hartanya dihisap. Harta itu sedikitnya aja halalnya aja dihisap, apalagi haramnya. Haramnya diazab. Halalnya dihisap. Haramnya. Nabi yang paling terakhir di antara nabi-nabi yang lain yang masuk surga, Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman di antara nabi-nabi yang lain, bukan di antara manusia, bukan. Di antara nabi-nabi yang lain, yang terakhir masuk surga Nabi siapa? Ibu mau jadi nabi kayak Nabi Sulaiman, Pak? Bapak mau jadi kayak Nabi Sulaiman? Itu nabi yang kagak punya dosa. Dan kita, sampah kita, yang mau jamin siapa? Surganya belum jelas. Mau jadi orang kaya, miskin aja belagu. Ada orang miskin belagu. Lu masih miskin aja belagu, kok gimana jadi orang? Makanya Allah nggak kasih kaya, lu baru miskin aja belagu. Tahu jasa diri atau diuji jasadnya. Saudara kita yang lagi di Aceh, maka itu lagi diuji jasadnya. Atau ada tetangga kita yang lagi sakit, ya ujian sakit itu ujian jasad, ujian tubuh. Sakit paling berat adalah stroke, karena sepongi aja banyak, apalagi banyak laki-laki, banyak suami-suami muda sekarang stroke. Banyak suami muda sekarang stroke. Kok bisa? Karena bininya sering ngasih stroke. Kerajaan. Jadi lakinya dadakan stroke.